Panas perseteruan kuasa hukum Agus Salim yaitu Alvin Lim versus Pratiwi Novianti di ranah hukum. Tidak main-main, Novi bahkan menyebutkan bahwa dirinya tidak ada ampun dan bahkan serius ingin memenjarakan Alvin Lim. Hal itu diungkapkan Novi hari ini saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait laporan polisinya atas Alvin Lim yang ia duga telah melakukan kekerasan seksual secara verbal dengan mengucapkan beberapa kata-kata tak pantas di muka publik. Seperti apa pula langkah Novi hingga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK? Benarkah Novi merasa dirinya mendapat ancaman dari pihak Alvin Lim? Di sisi lain, seperti apa pula langkah Farhad Abbas yang berencana membuat laporan polisi atas Fujianti Utami yang diduga telah melecehkan Agus Salim? Dan seperti apa respon Fuji, ayah Fuji Haji Faisal, hingga kuasa hukumnya Sandi Arifin atas rencana Farhad Abbas tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Pratiwi Novianti alias Novi versus Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim tampaknya kian panas di ranah hukum. Bahkan laporan polisi dari Novi terhadap Alvin Lim bahkan terlihat kemajuannya ketika hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2024, Novi kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan polisinya atas Alvin Lim. Ia tidak terima dengan ucapan Alvin Lim yang mempertanyakan asal-usul pendapatan Novi sehingga bisa membiayai ODGJ di Yayasan Kemanusiaan miliknya. Namun dalam ucapannya tersebut, Alvin Lim menyebut beberapa kata kasar yang dinilai Novi diduga telah melecehkan dirinya sebagai perempuan secara verbal. Lantas, seperti apa proses klarifikasi yang dijalani Novi hari ini di Polda Metro Jaya? 16 pertanyaan. Terkait apa saja mungkin? Kenapa bang? Bocor bang, bocor. Itu materi perkara nanti jangan ditanyain. Jangan takut lah, jalanin aja prosesnya. Semua punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, proses ini kan sudah berjalan ya, artinya tidak akan ada perdamaian. Tetap aja sih, karena saya merasa sudah saatnya saya hari ini saya. Jadi karena saya pun kan tidak ada video, saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita up lagi, video lama kita up lagi, dan tidak ada stok video. Penghasilan saya jelas jelas banget, algoritma juga sudah ngacak. Dan sekali lagi dijelaskan juga dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel yang harus saya delete dan jalan gitu. Kerugiannya mulai dari penghasilan, pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah acak-acakan, terus dari Facebook juga endorsement juga nggak ada, cancel semua gitu. Terus saya juga harus launching produk parfum, cancel juga. Seperti banyak hal yang Usai menjalani BAP di Polda Metro Jaya siang tadi, Novi mengungkap bahwa dirinya serius dalam menindaklanjuti laporan polisinya terhadap kuasa hukum Agus Salim, yaitu Alvin Lim, dan ingin memenjarakan Alvin Lim. Hal itu ia lakukan lantaran menilai Alvin Lim diduga sudah mencemarkan nama baiknya di hadapan publik. Pokoknya kenapa bikin ulah kayak gitu, kenapa berkuar-kuar. Seperti itu sih kalau menurut saya kan nggak kenal sama beliau gitu. Kok dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh. Tapi dia malah membuat ini jadi kisruh tambah panjang lagi gitu.
marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia, mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi. Kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi semua pun punya oknum ya gitu. Jadi harusnya sangat disayangkan terlontar kata-kata itu. Sehari sebelumnya, pihak Novi yang diwakili oleh Gary Julian dan tim kuasa hukumnya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta bantuan berupa perlindungan secara hukum. Hal itu dilakukan pihak Novi lantaran dirinya merasa mendapat ancaman yang diduga berasal dari Alvin Lim dan berujung pada mengadukan kejadian yang dihadapinya kepada LPSK untuk mendapat perlindungan hukum. Ancaman yang diduga dilakukan oleh pihak Alvin Lim menurut asumsi dari pihak Novi adalah adanya dugaan intimidasi terhadap Novi yang disiarkan melalui sosial media milik Alvin Lim. Karena alasan itulah Novi kini dihimbau untuk tidak muncul di hadapan publik. Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan pada hari ini kami berada di sini. LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Gitu. Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak Teteh ya, gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita sampaikan ke dalam. Yang memang disiarkan secara ini aja di medsosnya beliau itu. Dari pihak AL berarti? Solusi dari LPSK. Yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya. Karena memang sudah sebagai korban jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda maka kita ikutin saja proses. Tak hanya itu, pihak Novi pun mengaku sudah mengetahui keputusan sahabatnya Denny Sumargo yang memutuskan mundur dari kisruh donasi Agus Salim pasca kisruhnya dengan Farhad Abbas telah didamaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pengacara Yusuf Hamka belum lama ini. Selain itu, Denny Sumargo pun sudah mengkritisi sikap Novi yang membuat video parodi menyerupai Agus di mana kemudian diposting di akun sosial media pribadinya yang efeknya Agus diduga merasa tersakiti. Terkait hal tersebut pun pihak Novi telah memberikan tanggapannya. Tapi ada mungkin dari Teteh diri kecewa atau gitu seperti apa atau kaget kah perihal ini? Kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu. Jadi nggak urusannya sama itu sesuai dengan yang sudah terlaksana. Permasalahan yayasan dengan Agus itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan pribadi Teh Novi dengan AL ya. Dia menghina Teh Novi secara lantang di media sosial. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau kecampur. Kalau mau damai, datang ke saya. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus supaya dia juga jangan dihujat lagi
Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Saya melihat itu urusan pribadi mereka ya, karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya, kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Novi kembali menjalani BAP atas laporannya terhadap Alvin Lim di Polda Metro Jaya kemarin. Lantas benarkah pula Farhad Abbas berencana akan melaporkan Fujianti Utami ke polisi terkait kisru donasi Agus Salim? Dan seperti apa respon Haji Faisal dan Sandi Arifin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Farhad Abbas sebelumnya mengatakan sudah mengantongi sejumlah bukti dan akan membuat laporan polisi atas Fujianti Utami alias Fuji karena diduga telah menyinggung Agus Salim. Hal itu menurut versi Farhad Abbas lantaran akun yang diduga miliki Fuji ikut memposting konten parodi yang melecehkan Agus Salim dan para penyandang disabilitas. Farhad pun sampai bertanya-tanya terkait motif yang membuat Fuji diduga ikut terseret dalam gelombang orang-orang yang menghina Agus Salim di sosial media. Apakah karena Fuji merasa kurang populer atau terjangkit star syndrome sehingga ia ikut eksis di dalam kisru donasi Agus Salim dengan cara ikut memposting video parodi yang dinilainya menghina atau mempermalukan orang buta termasuk Agus Salim? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Oh, berarti mau ngelaporin? Ya pasti akan kita laporin. Tapi intinya orang ini masih kekurangan popularitas sehingga dia eksis sekalipun ikut terlibat menghina atau mempermalukan orang buta. Jadi dia star syndrome. Takut dia nanti nggak ngetop, masuk di sini. Mereka itu aja gitu. Nggak mungkin mereka berpihak atau melawan orang yang menantang arus seperti Farhad Abbas. Ya kalau misalnya tidak menantang arus, namanya bukan mencapai keadilan. Tidak ada namanya keadilan lari jalan lurus-lurus, pasti berbenturan, pasti melawan arus. Namanya juga hak yang diperjuangkan. Ya kalau buat puji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Jangan di saat puji-puji, akhirnya kamu menyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Langkah hukum berupa laporan polisi yang akan ditempuh oleh Farhad Abbas atas Fuji pun rupanya sudah didengar oleh ayah Fuji, yaitu Haji Faisal dan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Keduanya pun memberikan tanggapannya atas niatan dari Farhad Abbas tersebut. Haji Faisal mengaku merasa heran dan bingung dengan rencana langkah hukum yang rencananya akan ditempuh Farhad Abbas karena menurutnya seharusnya Farhad mempelajari terlebih dahulu apakah akun sosial media Facebook tersebut benar milik Fujianti Utami. Karena sepengetahuan Haji Faisal, Fuji tidak mempunyai akun sosial media Facebook. Selain itu, Haji Faisal mengklaim bahwa anaknya tidak mungkin akan melakukan aksi melecehkan Agus Salim karena sepengetahuannya anaknya hanya membuat konten TikTok dan menurutnya tidak ada kepentingannya
Fuji dengan kisruh donasi Agus Salim. Jadi disangka akun itu akun Fuji. Nah itulah makanya kita sekarang bingung ya. Kadang-kadang orang ini ada orang sebagian ya, kadang-kadang dia merasa hebat, tetapi dia tidak mengerti, tidak dipelajari dulu. Benar nggak ini akun si Fuji? Itu akun Facebook ya. Si Fuji saja tidak punya Facebook. Nah sekarang tiba-tiba orang menuduh si Fuji. Gimana menurut kamu? Jadi kadang-kadang orang pintar, kadang-kadang saya bingung juga ada ya menilainya gimana ya. Anak saya tuh nggak punya Facebook, sekarang disangka akun si Fuji. Kok suka-sukanya bawa-bawa nama Fuji. Nah inilah kadang-kadang tidak dipelajari dulu. Seharusnya dipelajari dulu. Jangan asal ngomong aja kita. Pelajari benar nggak ini. Ya. Zaman sekarang sudah maju, sudah modern. Jangan kita asal menyebut nama orang aja. Karena di dunia media sosial jadi banyak orang baca. Jadi semuanya itu nggak ada kebenarannya itu, nggak ada. Ya, anak saya tidak punya akun Facebook dan lagian pula anak saya nggak mungkin seperti itu. Ya mohon maaf ini, bukan saya mengatakan anak saya benar 100% tidak. Apa kepentingannya hal-hal seperti itu? Anak saya cuman ya bikin TikTok, bikin apa, bukanlah dia masa dia akan melecehkan orang lain. Ya rasanya nggak tipe saya ya, nggak tipe anak saya ya. Tapi Allahu alam lah, hanya Tuhan yang kuasa. Rasanya kita salah nih orang nih. Jadi saya berharap pada orang-orang yang suka membawa-bawa nama Fuji, pelajarilah dulu kebenarannya. Asal jangan kita asal menjatuhkan nama orang. Apa? Sama Mary Agus. Mary nari piring gimana nih Kak? Dilaporin sama Bang Kabarnya Fuji mau dilaporin karena Bang Karun dan Agus. Sebagai kuasa hukum Fuji, apa respon dari Bang Sandi? Belum ada kuasanya, belum tahu masalahnya, baru dengar. Oke, sebagai orang yang kenal dengan Fuji juga lah gitu. Seperti apa nih mungkin melihat dari responnya deh, Farhat akan melaporkan Fuji? Aku belum tahu masalah apa, tapi yang pasti kalau misalnya memang bentuknya ada laporan dan memang Fuji meminta kita sebagai kuasa hukum, ya kita. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.